teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurhalipah dari program studi Manajemen Bisnis STIS Indonesia Purwakarta. Video kali ini saya buat sebagai bagian dari tugas remedial mata kuliah perpajakan. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi sekaligus bermanfaat bagi siapapun yang mempelajari PPh pasal 22. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari PPh pasal 22, kita diharapkan dapat memahami pengertiannya, mengetahui dasar hukumnya, mengenal pihak yang berwenang sebagai pemungut, memahami objek dan bukan objek PPh pasal 22, mengetahui tarif yang berlaku, serta memahami contoh perhitungannya. Dengan poin-poin tersebut, kita akan lebih mudah mempelajari materi perpajakan lainnya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah atas transaksi tertentu, seperti pembelian barang oleh pemerintah maupun kegiatan impor. Tujuan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah agar penerimaan pajak dapat dilakukan lebih awal dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, pada transaksi tertentu, pajak sudah dipungut terlebih dahulu oleh pihak yang ditunjuk sebelum nantinya diperhitungkan dalam kewajiban pajak wajib pajak. Selanjutnya adalah dasar hukum. PPh pasal 22 memiliki dasar hukum yang berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum ini menjadi pedoman mengenai siapa yang wajib memungut pajak, transaksi apa saja yang dikenai PPh pasal 22, tarif yang digunakan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Tidak semua pihak memiliki kewenangan untuk memungut PPh pasal 22. Beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pemungut antara lain Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tertentu, serta badan usaha yang lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, apabila terjadi transaksi yang termasuk dalam ketentuan PPh pasal 22, pihak-pihak tersebut berkewajiban melakukan pemungutan pajak. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 adalah transaksi tertentu yang dikenai pemungutan pajak. Contohnya meliputi kegiatan impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah, penjualan hasil produksi industri tertentu, serta transaksi yang lain yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi dikenai PPh pasal 22. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah suatu transaksi termasuk objek pajak atau tidak. Selain objek pajak, terdapat pula transaksi yang bukan merupakan objek PPh pasal 22. Misalnya transaksi yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau transaksi yang tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perpajakan. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemungutan pajak. Tarif PPh pasal 22 tidak selalu sama. Besarnya tarif bergantung pada jenis transaksi serta pihak yang melakukan pemungutan. Oleh karena itu, sebelum melakukan perhitungan, kita harus memastikan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 diawali dengan terjadinya transaksi. Selanjutnya, pihak yang ditunjuk menghitung besarnya pajak sesuai tarif yang berlaku. Setelah itu, pajak dipungut, disetorkan ke kas negara, kemudian dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Alur ini menunjukkan bahwa PPh pasal 22 dipungut pada saat transaksi berlangsung. Selanjutnya kita lihat contoh soal sederhana yang misalkan pemerintah Kabupaten Purwakarta membeli 20 unit komputer dari PT Maju Jaya seharga 100 juta rupiah dan transaksi tersebut dikenai tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%.
Untuk menghitung PPh pasal 22 yang harus dipungut dengan rumus PPh pasal 22, nilai transaksi dikali tarif yang berlaku, di mana nilai transaksinya ada sebesar 100 juta rupiah dan dikenai tarif PPh sebesar 1,5%. Jadi nilai transaksi sebesar 100 juta dikali tarif tertentu yaitu sebesar 1,5%, hasilnya adalah 1.500.000. Jadi PPh pasal 22 yang harus dipungut dari transaksi tersebut sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, dari contoh ini dapat kita pahami bahwa langkah pertama adalah mengetahui nilai transaksi dan tarif yang berlaku, kemudian mengkalikannya untuk memperoleh besarnya PPh pasal 22. Dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam mempelajari PPh pasal 22, hal-hal yang perlu dipahami adalah pengertian, dasar hukum, pihak yang berwenang memungut, objek dan bukan objek pajak, tarif yang berlaku, mekanisme pemungutan serta cara menghitungnya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video kali ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi materi, saya memohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.